Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Anak Timur yang bisa menghibur dan bisa membuat kalian tertidur dengan Aris di sini. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan Tuhan selalu menyertai langkah kalian. Dan saya juga mau mengucapkan terhadap kalian untuk selalu bersyukur apa yang telah Tuhan berikan terhadap kita semua karena kita masih bisa berjumpa di channel saya ini. Oke? Teman-teman, saya mengucapkan terima kasih banyak terhadap teman-teman yang sudah support saya dari awal hingga saat ini. Dan saya mengucapkan syukur juga terhadap teman-teman yang sudah support saya dan nonton video saya sebelumnya. Karena beberapa minggu ini saya tidak mengupload video karena banyak sekali pekerjaan yang harus saya hadapi dan harus saya lewati dan tidak bisa untuk saya tinggalkan. Nah, maka dari itu untuk hari ini saya aktif lagi kembali membuat video dan akan mengajak teman-teman untuk berbaur lagi, untuk mengingatkan lagi dan mempersiapkan diri agar teman-teman bisa untuk mengetahui informasi yang saya berikan dan bisa untuk meraih apa yang mungkin kalian inginkan, apa yang kalian harapkan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Pantohir, yang dimana tentang Pantohir ini saya ambil dari pengalaman teman saya yang beberapa bulan yang lalu mengikuti tes dan dia gagal di Pantohir, dan dia memberikan pengalamannya terhadap saya dan memberikan informasi yang terhadap saya kenapa dan apa sebabnya dia gagal dan apa kecerobohan yang dia hadapi. Nah, kali ini kita akan membahasnya, namun sebelum lanjut saya mengingatkan lagi terhadap teman-teman untuk membaca deskripsi saya agar teman-teman bisa memahami informasi video ini. Dan saya harap juga teman-teman bisa untuk membacanya secara detail. Dan saya ingatkan juga untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan berita dan bahkan info menarik lainnya dari channel saya yang satu ini. Kita lanjut ke informasinya. Untuk menjadi seorang anggota TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara bukan suatu hal yang mudah. Karena banyak sekali tahap yang harus kita lalui dan tahap yang harus kita lewati. Mulai dari persiapan administrasi, fisik, dan bahkan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan langsung membahas ke poin penting yang pertama di Pantohir. Karena di pantauan akhir ini adalah poin-poin yang paling penting yang akan diperiksa secara detail oleh panitia testir. Yang pertama adalah tidak memeriksa kesehatan terlebih dahulu. Jika kita berbicara kesehatan, saya sering kali dan kerap kali berbagi terhadap teman-teman untuk memeriksa kesehatan terlebih dahulu. Untuk memberikan kesan-kesan agar teman-teman bisa memperbaiki kesehatan kalian atau kesehatan teman-teman yang mungkin berkendala. Yang dimana hal tersebut mungkin akan cepat diselesaikan, akan cepat untuk diatasi. Agar hasilnya bisa memuaskan dan bisa untuk membuat teman-teman semangat dan senang dan tidak membuat teman-teman kecewa karena di kesehatan ini. Walaupun kita tahu bahwa untuk memeriksa kesehatan bukan sedikit biayanya, namun lumayan untuk biaya kesehatan tersebut ya teman-teman ya. Lumayan untuk pengeluarannya dan lumayan juga untuk hasilnya buat teman-teman. Yang dimana hasilnya mungkin akan memuaskan diri dan jiwa teman-teman. Oke, itu poin penting yang pertama adalah tidak memeriksa kesehatan terlebih dahulu. Oke, yang kedua adalah tidak mengerti dan tidak mengenal psikotes. Tidak mengerti dan tidak mengenal psikotes. Nah teman-teman, saya harap teman-teman yang tidak mengenal atau tidak mengerti akan psikotes ini, saya harap teman-teman bisa mempelajari materi-materinya. Materi-materi yang telah diberikan oleh Babinsa teman-teman masing-masing. Karena dulu sejak saya mengikuti tes, seorang Babinsa saya selalu memberikan saya materi-materi psikotes yang akan saya hadapi, yang akan saya belajar setiap harinya di rumah, karena itu adalah materi yang pastinya keluar di saat kita mengikuti psikotes. Dan teman-teman juga bisa untuk belajarnya dari internet dan bahkan dari video YouTube seperti yang saya berikan ini ya. Itu adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah tidak mengetahui bentuk tes mental ideologi. Tidak mengetahui tes bentuk mental ideologi. Nah teman-teman, tes bentuk mental ideologi ini adalah berupa wawasan atau wawancara yang akan diberikan oleh testir. Yang dimana wawancara ini akan dipertanyakan secara langsung dan secara detail oleh mereka agar kita bisa menjawabnya dengan secara lantang, tegas, dan tertata rapi. Yang dimana mental ideologi ini adalah salah satu hal yang menurut saya sangat rumit dan sangat membuat kita down dan shock. Tapi kita jika mempelajari materi-materi yang telah diberikan ya, materi yang telah diberikan oleh Babinsa kita pasti bisa menghadapinya dan bisa untuk mengatasi mental ideologi ini. Karena di mental ideologi juga kita akan diuji dan akan dites dengan jiwa maupun raga kita. Dan saya harap teman-teman juga bisa untuk cek video sebelumnya yang telah saya bahas
tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di mental ideologi. Itu adalah poin yang ketiga. Sekarang adalah poin yang keempat. Oke. Poin yang keempat adalah ini sangat penting. Ini sangat penting sekali karena ini adalah pengalaman teman saya yang membuat dia gagal kemarin. Ya, ini yang sangat penting. Tidak mengetahui bentuk tes pantohir daerah dan pantohir pusat. Tidak mengetahui tes pantohir ya, tidak mengetahui bentuk tes pantohir daerah maupun bentuk tes pantohir pusat. Yang kelima ini adalah salah satu hal yang harus teman-teman pelajari, yaitu kurangnya latihan tes soal akademis maupun pengetahuan umum ya. Teman-teman harus bisa mempelajari tes akademis ini maupun pengetahuan umum ini secara materi, secara teori ya. Teman-teman bisa mempelajarinya, bisa literasi setiap harinya, bisa teman-teman literasi walaupun hanya 5 menit, 10 menit maupun paling lama 15 menit. Yang penting rutinitas kita setiap harinya untuk mempelajari pengetahuan umum atau tes akademis ini. Yang dimana tes akademis ini adalah ya kita bisa untuk kemampuan kita lah teman-teman ya, kemampuan kita yang akan kita analisis secara tersendirinya ya. Jadi saya harap teman-teman bisa mempelajari 5 hal ini tadi. Yang pertama adalah tidak memeriksa kesehatan lebih dahulu. Yang kedua adalah tidak mengerti dan tidak mengenal psikotes. Yang ketiga adalah tidak mengetahui bentuk tes mental ideologi. Yang keempat, tidak tahu bentuk tes pantohir daerah dan pantohir pusat. Yang kelima adalah kurangnya latihan soal tes akademis maupun pengetahuan umum. Saya harap teman-teman bisa mempelajarinya, bisa untuk fokus di 5 hal ini agar teman-teman bisa untuk lolos ke tahap yang selanjutnya dan bahkan bisa menjadi seorang pengabdi negeri. Dan semoga video ini membantu buat teman-teman. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga informasi yang telah saya berikan ini bermanfaat bagi kita semua serta teman-teman yang membutuhkan informasi-informasi menarik yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya pamit. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Terima kasih dan sampai jumpa di next video di esok hari, oke?